Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kahar STMP selaku Ketua Program Studi Teknik Pertanian Stiper Kutai Timur. Yang kami hormati selaku Ketua Ikatan Alumni Teknik Pertanian Stiper Kutai Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Bang Dedi Haryadi. Yang terhormat Adam Amirullah selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian Stiper Kutai Timur. Yang kami hormati Wahyu Junedi selaku Ketua IMATE Tani. Yang kami hormati segenap panitia pelaksana dan seluruh peserta yang hadir. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Sebelumnya perkenalkan saya selaku pembawa acara, saya Andinas Ansyah. Kami ucapkan selamat datang di acara upgrading pengurus Himatekta tahun 2020-2021 dengan tema Satukan, Kuatkan Tekad dan Saling Membantu untuk mewujudkan kepengurusan Himatekta yang unggul dan berkualitas. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan Mars Teknik Pertanian. Hadirin dimohon untuk berdiri. Mahasiswa Teknik Pertanian, mantapkanlah langkahmu, bentangkanlah seluruh jiwamu untuk membangun bangsa.
Mahasiswa teknik pertanian, rapatkanlah barisanmu, bentangkanlah seluruh jiwamu untuk membangun bangsa. Di bawah naungan teknik pertanian Stiper Kutai Timur, semangat baja, jiwa satria, pantang menyerah. Putra putri teknik pertanian siap berkarya. Mahasiswa teknik pertanian, rapatkanlah barisanmu, bentangkanlah seluruh jiwamu untuk membangun bangsa. Di bawah naungan teknik pertanian Stiper Kutai Timur, dengan senjata teknologinya, amalkan tridharmanya. Putra putri teknik pertanian siap berkarya. Duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia. Kepada Saudara Mulai, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kahar SCME, selaku Ketua Program Studi Teknik Pertanian Kutai Timur. Yang saya hormati Ketua Ika atau yang mewakili. Yang saya hormati para staf, dosen, dan aktivitas PSTP. Yang saya hormati Ketua Hima, Wakil Ketua Hima, beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Hima Tetani, beserta jajarannya. Yang saya banggakan para peserta dan acara grading pengurus. Puji syukur bagi kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam acara upgrading yang bertema satukan persepsi, buatkan tekad, dan saling membantu untuk mewujudkan Himatekta yang unggul dan berkualitas. Hadiri yang saya hormati, saya selaku Ketua SDM mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Hadirin yang saya hormati, acara upgrading adalah salah satu proker di bidang SDM dan berdasarkan raker akan direalisasikan bulan ini. Adapun laporan yang saya sampaikan yaitu yang pertama, pembentukan panitia pelaksana upgrading pengurus Himatekta pada tanggal 6 Januari 2021. Yang kedua, sumber dana. Yang pertama, donatur sebesar 200.000.
Yang kedua, Kasima sebesar 596.000. Sekian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Selamat pagi. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan dibawakan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian kepada Saudara Adam Amirullah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Pertanian Bapak Kahar STMP. Yang saya hormati Ketua IKTP atau yang mewakili, dalam kali ini diwakili oleh Bang Dedi Haryadi. Terima kasih Bang. Yang saya hormati para staf, dosen, sivitas, program studi teknik pertanian yang hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman peserta upgrading pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin amin. Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada undangan upgrading pengurus yang telah hadir pada kesempatan kali ini, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan segenap teman-teman yang telah membantu mensukseskan acara ini. Semoga semua berkah tak bertepi, amin. Dan yang kedua, saya berharap di acara upgrading pengurus ini yang bertemakan satukan, kuatkan tekad, dan saling membantu untuk mewujudkan kepengurusan Himantengta yang baik. Saya berharap untuk teman-teman pengurus bahwasanya kita punya amanah yang harus kita jalankan. Maka jalankanlah dengan semestinya. Lakono, lakone. Apa yang menjadi tugasmu, kerjakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Stiper Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bang Dedi Haryadi. Pada Bang Dedi Haryadi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hormati Ketua Program Studi Teknik Pertanian Kanda Kahar. Yang saya hormati para aktivitas akademik Program Studi Teknik Pertanian. Ada Pak Rusdi, Pak Armin, Pak Joko, Anisum, dan saya Pak Familiar, tapi Pak Beni. Adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Hima Teknik Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
beriring salam, semoga senantiasa kita tercurahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini dengan kondisi hujan tidak menghalangi aktivitas rutin kita untuk melaksanakan kegiatan upgrading kepengurusan Hima Teknik Pertanian. Karena bagi kita semua bahwa hujan itu merupakan berkah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf selaku Ketua IKA Teknik Pertanian, yaitu Dinda Firdaus, tidak bisa menghadiri acara ini karena ada sesuatu hal yang tidak bisa berkesempatan untuk bersilaturahmi di momen yang berbahagia ini. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sepatah kata dalam era upgrading kepengurusan Hima Teknik Pertanian. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, bahwa tujuan kita melaksanakan upgrading ini, apalagi adik-adik sekalian ini baru dilantik, itu merupakan langkah utama yang memang harus dilakukan di masa awal kepengurusan dalam suatu organisasi, yaitu melaksanakan kepengurusan, upgrading kepengurusan. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas building daripada kepengurusan itu sendiri, sehingga adik-adik sekalian bisa memahami peran dan fungsinya serta tanggung jawab bagaimana menjalankan suatu struktur organisasi dengan baik, tidak menyalahi wewenang yang sudah digariskan dalam pedoman organisasi. Dalam upgrading ini tentunya ada hal yang akan kita capai atau akan kita tuju, yaitu bagaimana kepengurusan Himatek per ini menjadi kepengurusan yang berkarakter, bertanggung jawab, dan memiliki nilai-nilai atau jiwa-jiwa kreativitas. Karena kita pahami bahwa mahasiswa itu kan merupakan agen of change, agen perubahan dalam segala hal, terutama perubahan untuk diri pribadi kita masing-masing, dari tidak bisa menjadi bisa. Poin yang selanjutnya adalah bagaimana mahasiswa dalam hal ini kepengurusan Himatek per ini jangan terlena dengan status mahasiswanya. Adik-adik sekalian perlu memahami apa itu yang namanya tridharma
perguruan tinggi. Ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang perlu kita pahami bahwasannya jika kita menjadi mahasiswa, jangan pernah lupakan tugas pokoknya seorang mahasiswa, yaitu belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Jangan kita terlena atau keasikan ikut berorganisasi, tetapi melupakan tugas utama seorang mahasiswa, yaitu belajar. Belajar bagaimana untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan apa yang dijenjangkan. Paling cepat 3,5 tahun ya, itu cum laude. Alhamdulillah saya menyelesaikannya itu, kalau nggak dikasih surat peringatan mungkin nggak selesai. Kebetulan saya di sini mahasiswa Teknik Pertanian angkatan pertama 2001. Alhamdulillah sampai detik ini masih bersilaturahmi dengan senior-senior saya di dosen Teknik Pertanian, ada Bang Kahar, Bang Rusti, dan semuanya. Kalau Anisum itu junior saya. Tapi alhamdulillah Dinda Anisum ini berperan dalam memberikan kontribusinya di kampus Siper. Namun tidak kalah pentingnya peran daripada alumni-alumni Teknik Pertanian dalam memberikan sumbangsih, baik itu sumbangsih pemikiran maupun yang lainnya. Yang lainnya itu bisa material dan sebagainya. Harapan saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kepengurusan IMA ke depan, sekali lagi terus pacu pengetahuan, wawasan, gali informasi-informasi yang terbaru. Jangan sampai pengetahuan yang kita miliki itu ketinggalan zaman. Apalagi sekarang sudah zamannya industri 4.0, di mana semua serba digital, tinggal dari kita saja yang bermain, segala sesuatunya bisa sampai. Tinggal bagaimana kita memanajemeni kondisi era industri 4.0. Selain itu, harapannya mahasiswa Teknik Pertanian harus lebih maju dari mahasiswa Teknik Pertanian sebelumnya. Tanpa kita pungkiri bahwasanya organisasi di Siper Kutai Timur ini dimotori oleh mahasiswa Teknik Pertanian. Alhamdulillah jabatan saya terakhir di organisasi internal kampus itu sebagai wakil sekretaris BEM. Itu tahun berapa lupa ya. Itu ya yang ingin saya tekankan kepada adik-adik sekalian, tetap utamakan belajar, tetap tingkatkan akademisinya, jangan terlena dengan keaktifan dalam sebuah organisasi. Artinya organisasi jalan, kuliahnya tetap jalan. Jangan sampai menjadi hambatan dalam menyelesaikan studi kuliahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan kegiatan upgrading ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada halangan sedikit pun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Program Studi Teknik Pertanian Stiper Kutai Timur sekaligus membuka acara. Pada Bapak KR SDMP, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen program studi teknik pertanian yang hadir di acara ini, kesempatan ini. Yang kami hormati Ika Teknik Pertanian Stiper Kutai Timur, dalam hal ini diwakili oleh terima kasih banyak Dinda atas kehadirannya dan sinergisitasnya dengan adik-adik di Himotekta. Yang kami hormati Ketua Imatetani serta seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Himatekta, Wakil Ketua Himatekta beserta seluruh jajarannya. Yang kami banggakan peserta upgrading kepengurusan Himatekta periode 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat, waktu untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita pada acara upgrading ini mendapat atau bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam kita menuju alam yang terang benderang seperti apa yang kita rasakan saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini beserta seluruh keluarga kita mendapatkan syafaat dari beliau insyaallah di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan sambutan ini, saya memohon sejenak Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada adik-adik sekalian, untuk mendoakan saudara kita, adinda kita, mantan Ketua Himatekta periode 2019-2020. Tadi malam jam 7.30 ya, kami antar ke tempat omnya karena menderita penyakit. Beliau sakit tadi malam, mandi ya, dan saya secara pribadi menilai penyakit itu bukan penyakit main-main, artinya cukup serius. Akhirnya saya putuskan tadi malam jam 2 baru saya tinggalkan sambil menunggu informasi sampai hari ini bagaimana perkembangannya. Saya sampaikan kalau sampai hari ini tidak ada perubahan, silakan masuk rumah sakit ya. Tapi mudah-mudahan dengan doa kita pada hari ini penyakitnya dapat diangkat. Amin ya rabbal alamin.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya selaku Ketua Program Studi mengapresiasi kepada panitia pelaksana kegiatan hari ini di mana acara upgrading kepengurusan bisa terlaksana meskipun dalam suasana pandemik. Alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan sangat sederhana ini. Mudah-mudahan dengan kondisi ini kepengurusan Himatekta periode 2020 periode 2021 sesuai dengan tema yang diangkat, yaitu satukan, kuatkan tekad dan saling membantu untuk mewujudkan kepengurusan Himatekta yang unggul dan berkualitas dapat tercapai, insya Allah. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi kepada seluruh adik-adik sekalian, panitia pelaksana, terutama kepada pengurus Himatekta periode 2020-2021. Ibaratnya sebuah laptop, ini kita restart ulang, ya. Kita bagaimana menanamkan kembali chip yang baru untuk kepengurusan ini, bagaimana supaya ya, apakah ditambah RAM-nya atau aplikasinya ditambah supaya lebih laju, ya, tidak ketinggalan zaman. Ini sudah era 4.0, ya, sudah disampaikan tadi oleh Ika, ya. Kita tidak boleh kalah bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa di luar sana, ya. Khususnya nggak usah dulu terlalu jauh di Stiper, TP harus nyata, ya. Himatekta harus nyata kegiatannya, ya, dibanding dengan hima-hima yang lainnya, ya, ya. Kalau kita sudah bisa unggul di dalam, kita coba keluar, ya. Mudah-mudahan dengan bersinerginya juga dengan Himatetani, ya, mampu memperkenalkan ya Himatekta keluar. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang kami hormati, kegiatan ini mudah-mudahan bukan cuma upgrading saja, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di upgrading ini kita bisa aplikasikan dan bisa berlanjut ke depannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat menunjang juga proses akreditasi program studi teknik pertanian ke depannya. Mudah-mudahan grade akreditasi kita bisa naik dibanding dengan tahun sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, di acara upgrading kepengurusan ini sebenarnya cuma saling mengingatkan. Makanya saya lihat di draft materi yang diberikan cuma 2, ya. Komunikasi dengan keorganisasian, ya. Sebenarnya materi banyak tapi dirangkum sedemikian rupa, ya, mungkin dengan pertimbangan waktu juga, kemudian keterbatasan teman-teman atau dinda-dinda pemateri, ya, sehingga dirangkum sedemikian rupa. Tapi mudah-mudahan dengan hasil rangkuman ini, reviewernya nanti ini mampu memberikan sumbangsi yang besar, pemahaman yang besar kepada adik sekalian untuk mengembangkan organisasi Himatekta, khususnya di Stiper Kutai Timur ini. Mungkin tidak terlalu panjang saya memberikan sambutan. Saya cuma ingin kembali memberikan semangat kepada pengurus yang baru ini, ya. Mudah-mudahan dengan awal kegiatan ini, upgrading kepengurusan ini, mampu mengembalikan, ya, Himatekta Jaya, ya, baik di Kutai Timur maupun di luar Kutai Timur. Mungkin ini yang cukup saya sampaikan pada sambutan ini, tidak usah terlalu panjang.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara upgrading pengurus Himatekta periode 2020-2021 dengan tema satukan, kuatkan tekad, dan saling membantu untuk mewujudkan kepengurusan Himatekta yang unggul dan berkualitas, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya merupakan acara inti, yaitu pemaparan materi upgrading pengurus. Materi yang pertama yaitu mengenai komunikasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kahar. Kepada Bapak Kahar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kita break dulu. Materi akan disampaikan dalam beberapa waktu ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada teman-teman yang di luar untuk mengisi ruangan karena acara akan kita segera mulai kembali. Baik, kita lanjut ke acara inti yaitu pemaparan materi. Materi yang disampaikan adalah manajemen organisasi kemahasiswaan yang akan dibawakan oleh Bang Dedi Haryadi. Pada Bang Dedi Haryadi, waktu dan tempat kami persilakan.
Eh, Baik, kita hemat waktu, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sekalian, kita akan mencoba saya lebih kepada sharing pengetahuan dengan adik-adik sekalian mengenai pemahaman bagaimana kita melakukan manajemen organisasi kemahasiswaan. Yang perlu kita pahami bahwa setiap organisasi itu memiliki aturan atau yang lebih dikenal dengan garis-garis besar haluan organisasi. Sebelum saya menyampaikan lebih jauh terhadap materi ini, kira-kira adik-adik sekalian dalam benak atau pikiran ketika adik-adik melihat gambar ini, dalam pikiran adik-adik itu apa? Kira-kira? Ya, komunikasi, kerjasama, apalagi? Komunikasi, kerjasama, sudah menunjukkan apa yang ada di gambar di depan. Bagaimana dalam sebuah organisasi itu memiliki nilai. Nilai di suatu sikap organisasi atau yang biasa kita kenal dengan perilaku organisasi. Nah, kalau kita lihat gambar di depan, terlihat ada orang yang sedang berdiskusi. Entah apa yang didiskusikan, persoalannya apakah persoalan bisnis atau persoalan perempuan atau apa. Di samping ada gambar orang yang sedang bekerja. Yang bekerja dengan menggunakan suatu teknologi. Guna menjalankan teknologi yang diterapkan perlu namanya kerjasama. Tidak mungkin menggunakan alat sebesar ini dengan tangan sendiri. Artinya perlu kerjasama. Demikian juga sebuah organisasi sesuai dengan tema pada upgrading hari ini, yaitu saling membantu. Ada tekadnya apa? Bagaimana pekerjaan itu berjalan atau tercipta? Perlu dirumuskan, perlu dilakukan secara memiliki tekad. Jadi tema pada upgrading ini merupakan kesesuaian daripada kita menjalankan organisasi dengan baik dan harmonis. Bagaimana adik-adik sekalian menjalankan organisasi Tekper ini jalan dengan baik, saling membantu dalam rangka mewujudkan kepengurusan yang dan berkualitas. Unggul dan berkualitas itu maknanya dalam sekali. Ini panitianya luar biasa ini yang membentuk tema
unggul dan berkualitas. Karena dua kata ini mudah diucapkan tapi sulit diterapkan. Betul kan? Betul atau benar? Nah, sebenarnya motif apa yang ada dicari ketika berorganisasi? Coba siapa yang bisa? Motifnya untuk berorganisasi itu apa sih? Ya, Dam. Ya, relasi. Dari relasi. Ada lagi yang lain? Motifnya adik-adik menjadi pengurus Himatekper itu apa sih? Pengalaman. Ada lagi. Jadi kita harus tahu dulu motifnya berorganisasi itu apa. Jangan sampai kita nggak memiliki tujuan dalam menjalankan organisasi. Jadi pertanyaan yang pertama itu motifnya apa dulu? Find your motive. Motif apa yang kamu cari di organisasi? Apakah hanya sekedar diskusi, sekedar kumpul-kumpul, habis itu hilang, ketika tujuannya sudah tercapai? Setelah kita memiliki motivasi berorganisasi, maka apa yang menggerakkan kita untuk berorganisasi? Apakah karena perempuan, atau ada damping, atau memang untuk membangun jati diri kita? Sebenarnya siapa sih jati diri kita itu? Jadi ini yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa dalam melakukan organisasi itu pertanyaan yang pertama itu adalah motifnya apa? Yang menggerakkan motivasi kita untuk berorganisasi itu apa? Bisa motifnya untuk bersilaturahmi, untuk bisa berbicara, bisa berkomunikasi dengan baik. Dan ketika kita sudah mengetahui motif itu untuk berkomunikasi atau berkumpul dengan teman-teman sekalian, selanjutnya apa yang menggerakkan itu loh? Itu yang penting kalian ketahui semua, bahwa dalam kita memasuki organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Itu poin utamanya. Jadi tujuan yang jelas, apakah tujuannya itu hanya sebatas proses pencarian jati diri, proses hanya sekedar untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan baru dengan meninggalkan pengetahuan yang sudah kita miliki, atau lebih kepada sharing pengetahuan. Jadi ketika kita memasuki organisasi, maka yang perlu kita lakukan adalah seni berorganisasi, seni komunikasi, seni berperilaku organisasi. Untuk materi perilaku organisasi nanti aja ya. Nah, materi manajemen organisasi itu banyak silabus yang panjang lah, nggak bisa dengan waktu singkat bisa mengeluarkan semua. Artinya apa? Ketika kita duduk di dalam suatu kepengurusan organisasi,
mohon maaf nih ya, saya karena agama Muslim, jadi sebenarnya dasar kita berorganisasi itu surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Artinya apa? Ketika kita sudah duduk di organisasi, sudah memiliki tujuan, sudah memiliki visi dan misi yang jelas, maka jalankan, bekerja saja. Orang lain akan melihat pekerjaan kita. Yang penting kita tidak keluar dari garis besar haluan organisasi, tidak keluar dari aturan atau yang lebih dikenal dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi ketika kita sudah memiliki visi, misi, dan program kerja, bagaimana kita bekerja untuk menjalankan program tersebut. Nah, untuk menjalankan program tersebut perlu dinamakannya strategi. Bagaimana strategi untuk mencapai tujuan visi misi yang ada di Himat Tekber. Visinya Himat Tekber apa? Visinya, tujuannya. Iya. Tujuan dibentuknya Himat Tekber itu apa sih? Atau hanya sebatas pada silaturahmi mahasiswa teknik pertanian atau apa? Kira-kira apa? Hanya sebatas wadah. Jadi Himat Tekber itu hanya wadah kita untuk warga kita membangun bagaimana teknik pertanian itu bisa dipandang, bagaimana teknik pertanian itu lebih baik dibandingkan dengan hima-hima yang lain, dan itu perlu namanya strategi. Nah, untuk bagaimana kita mengetahui strateginya, kita harus tahu dulu programnya apa. Dan ini adalah hasil survei dari 457 pimpinan di dunia. Ini dilakukan oleh sebuah lembaga di Amerika tahun 2002, namanya National Association of Colleges and Employers. Nah, lembaga ini melakukan survei. Yang dikatakan seorang pemimpin organisatoris itu seperti apa sih? Apa skill, kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu apa? Saya di sini materi yang saya sampaikan ini nggak lebih kepada pengertian, lebih kepada bagaimana motivasi adik-adik sekalian dalam menjalankan. Kira-kira kualitas apa yang sudah kita miliki dari 20 kualitas yang sudah disurvei oleh lembaga ini? Dan tidak main-main, yang disurvei itu 457 pemimpin di dunia. Tahun 2002 dan sampai sekarang masih relevan. Yang pertama, bagaimana kemampuan komunikasi yang akan nanti disampaikan materinya oleh Pak Kahar. Bagaimana seorang pemimpin, seorang pimpinan organisasi itu memiliki integritas, kejujuran, kemampuan bekerja sama seperti gambar di depan tadi, kemampuan
kemampuan bagaimana kepribadian kita jika memiliki nilai inisiatifnya. Ketika kita mempunyai konflik, punya masalah, seorang pemimpin harus bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bukan menambah masalah. Jadi kalau kita mau organisasi itu berjalan dengan baik dan harmonis, maka kualitas-kualitas pemimpin organisatoris ini yang ada, bagaimana kita mempunyai mudah beradaptasi di lingkungan, daya analitiknya. Kita mahasiswa harus punya kejelian dalam berpikir, dalam menganalisis situasi, dan tidak kalah penting juga kemampuan komputernya. Apalagi sekarang era digital ya, semua serba instan. Digitalisasi itu memang membuat orang berpikir cepat. Jangan sampai nanti kita ketinggalan berpikir. Prestasinya, percaya diri, ramah, sopan, bijaksana. Dan ini yang tidak kalah penting yang di depan tadi saya sampaikan, indeks prestasinya. Ini semester berapa aja? IP-nya berapa? Ada yang 2? 3 poin berapa? Paling tinggi berapa? Dosa malu. Harus percaya diri. Seorang pemimpin harus percaya diri. Ada yang 4. Empat itu kalau di kampus sempurna betul. Jadi seorang pemimpin juga harus hadir. Dan salah penting harus mempunyai kemampuan berwirausaha. Bagaimana menghidupi organisasi tanpa campur tangan kampus. Hidupi organisasi. Jadi lembaga ini sudah memikirkan semuanya. Nah, kesimpulannya itu ya ini, soft skill, kemampuan interaksi sosialnya. Dari kualitas-kualitas organisatoris ini adalah kemampuan berinteraksi sosial. Karena dalam berorganisasi itu bukan kenal ada ini aja yang dihadapi, pasti di luar sana banyak tipikal orang yang beraneka ragam. Ada yang emosional, ada yang orang sabar. Jadi seorang pemimpin, seorang organisasi, kemampuan berinteraksi sosial. Organisasi itu bisa sukses. Setelah kita memahami tadi, ini organisasi merupakan kerjasama dua orang atau lebih. Apa? Itu yang ada di visi dan misi organisasi. Di anggaran dasarnya ini ada visi dan misi enggak? Kalau bisa di kepengurusan sekarang dibuat saja. Buat, karena bagi saya pribadi, Himatek bukan hanya sekedar wadah. Karena di dalamnya itu banyak
kepala yang apa, cerdas-cerdas lah, yang mengeluarkan ide-idenya, bukan hanya sekedar wadah untuk berkumpul, apa, jadi lebih kepada untuk ide kreativitas adik-adik sekalian. Bagaimana sudah memikirkan mahasiswa itu setelah lulus harus dipikirkan sekarang. Beda dengan zamannya saya dulu, ngalir saja tanpa memikirkan visi ke depannya. Jadi saya melihat dari beberapa diskusi mahasiswa yang ada di tim ini, eranya sudah beda dengan yang dulu. Kalau mahasiswa sekarang itu, ini hasil diskusi saya, lebih memikirkan nasibnya dibandingkan zaman kita dulu. Tidak ada pemikiran caranya, ya, jadi yang mengalir atau diskusi tanpa ada tujuan. Tapi alhamdulillah, jangan pernah berpikir takut dan kita berorganisasi itu tidak sukses. Adik-adik sekalian yang aktif berorganisasi itu sudah pasti sukses. Saya jamin. Ya, karena sudah banyak buktinya. Walaupun ada sumber-sumber adik-adik sekalian itu sleeper, tapi sekarang sudah jadi orang. Artinya apa? Jangan pernah takut berorganisasi itu menghambat kesuksesan kita. Pasti ada jalannya. Karena apa? Karena kita memiliki kemampuan berkreativitas. Walaupun tidak lulus di sini, bisa lulus di lain. Banyak. Artinya apa? Bagaimana dalam pikiran kita itu ide-ide itu, karena ide itu tadi ada mudah-mudahan dipengaruhi oleh sosial media, berbau apa ya, itu anak-anak muda sekarang itu dijajah secara tidak langsung. Kita itu dijajah, bukan dijajah fisiknya, bukan perang atau apa, tapi pikiran kita sudah diasupi dengan pikiran yang instan, tidak mau menjalani sebuah proses. Kita memahami apa itu organisasi, nanti nggak usah dicatat ya, diambil aja nanti. Banyak itu. Manajemen itu merupakan proses merencanakan, atau lebih singkatnya itu saya katakan seni. Seni merencanakan sesuatu, merencanakan organisasi, mengendalikan pekerjaan, bagaimana seni mengatur anggota, mengatur kepengurusan. Dengan apa? Dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber dayanya itu apa? Organisasi, lembaga, anggota, yang sudah memiliki tujuan yang jelas, yang sudah ditetapkan. Sebagai disebutkan tujuannya Imatek apa tadi? Nah, artinya apa? Sebagai wadah aspirasi, maka aspirasi apa saja yang mau disampaikan itu harus digali oleh pengurus Imatek. Hingga aspirasi, apakah aspirasi itu sifatnya membangun jati diri kita atau membangun sebuah organisasi lebih baik,
bagaimana aspirasi itu bisa mengarahkan pada nilai-nilai pendidikan kita, bangun pengetahuan di mata kuliah. Aspirasi itu bukan hanya sekedar ide yang sifatnya untuk membangun diri pribadi masing-masing, tapi lebih kepada membangun sebuah lembaga, sebuah wadah, dan untuk menampung aspirasi-aspirasi itu perlu namanya manajemen, atur mana aspirasi itu bisa tertuangkan, tersampaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Slide ada yang mau disampaikan atau ada tanyakan? Lanjut. Next. Jadi kita sudah menjalankan organisasi, tetapi tidak diatur dengan baik, maka akan menimbulkan kekalahan. Artinya apa? Kebenaran yang tidak hasil organisir, tidak teratur, tidak dimanajemen baik, maka akan oleh kejahatan yang terorganisasi. Ini sudah sering terjadi. Tetapi tidak terorganisir dengan baik, maka akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisasi. Dan ini adalah aktivitas manajemen organisasi. Bagaimana manajemen organisasi itu aktif adalah caranya efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sehingga roda organisasi itu berjalan dengan baik. Caranya dengan menggunakan cara-cara yang baik, kapabilitas kepengurusannya, dan sekali lagi ini tujuan. Jadi organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Itu penting. Sehingga dalam pencapaian tujuan itu bisa capai sesuai dengan target apa yang ada di program organisasi. Tugasnya aktivitas organisasi itu bagaimana kita dan mengaktifkan aktivitas organisasi. Jadi ketika kita bagaimana kita caranya menjelaskan efisiensi organisasi itu berjalan dengan baik. Kita harus tahu caranya, harus tahu strategi apa. Ya, yang sih ngantuk. Jadi aktivitas manajemen organisasi itu dilihat dari sebagaimana kita mengefisiensikan, mengefektivitaskan aktivitas dalam sebuah organisasi. Makanya penting sekali dalam organisasi itu memiliki tujuan yang jelas. Pasti paham betul. Ini sudah rahasia umum ya.
rahasia umum, skema, manajemen itu kalau kita SMA itu ada yang lebih dikenal dengan WATS ya, fungsi-fungsi asli. Cara menangani masalah internal yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Sudah jauh betul. Ini pertanyaannya ini bagaimana kita mengelola memanajemeni konflik internal. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanya, misal juga kita kan sedang mengadakan rapat. Pada saat rapat itu membahas suatu masalah, ada planning A dan ada planning B. Ada yang di planning A dan ada yang punya planning B. Planning A yang kita setuju secara bersama-sama dan planning B kita tolak dalam artian itu tidak kita sepakati. Karena kita rasa sakit hati, kurang legowo, tidak menerima hasil keputusan tersebut. Nah, hasilnya itu yang mengikuti planning B ini yang mengikuti anunya, tidak membantu seperti itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita ini bersikap legowo kalau pendapat kita itu ditolak. Yang kedua, semisal saya sudah memasrahkan kepada tim saya untuk bekerja atau bertanggung jawab terhadap satu pekerjaan, tapi mereka itu tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Terus sikap saya sebagai seorang ketua itu harus seperti apa, agar tidak menyakiti perasaannya juga. Kebetulan saya juga bersama wakil saya di sini, Pak. Jadi kepengurusan ini ada wakilnya juga, Pak. Wakil ketua. Yang bisa saya sharing saja. Saya pribadi saya tidak ada aktivitas dan presentasi yang kurang jelas, kiranya bisa dipahami sendiri. Kalau masih tidak paham, tanya ke Adam. Selamat berorganisasi, mudah-mudahan Adam ini tim yang baik, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materi, saya minta kepada Ketua Hima untuk menyerahkan apresiasi pada materi yang hari ini. Sertifikat, Pak. Ada ke sini ya. Dimatikan dulu itu biar ada anu. Kasihan, silau. Oh iya, sip.
Ayo foto bareng di depan. Ayo. Sini masuk ke depan. Iya, iya. Ayo semua ke depan. Silakan, yuk. Yuk, ya muat semua kok. Geser sedikit yang di belakangnya, sip. Yuk senyum. Oke. Jadi suatu ide itu tidak peduli bagaimanapun cemerlangnya, bagaimanapun bagusnya, tidak ada manfaatnya sampai ide tersebut disampaikan dan dimengerti orang lain. Dan bagaimana kita punya ide, kita punya saran bagus, tapi kalau orang yang menerima itu tidak mampu tidak tersampaikan kepada orang yang menerima, ada intinya. Ya. Siapa yang bisa mengatakan bagus atau tidak? Jelas si penerima. Ya. Anggaplah misalnya ketua, bagaimanapun bagusnya idenya, seorang ketua, kalau anggota itu tidak mampu menangkap itu tidak bisa. Ada ini. Jadi saya ulangi, sebuah ide itu tidak peduli bagaimanapun cemerlangnya, bagaimanapun bagusnya, ya, tidak ada manfaatnya sampai ide tersebut disampaikan dan dimengerti, ya, orang lain. Paham ya? Good. Ya, bagaimana pentingnya keterampilan berkomunikasi. Jadi sasaran berkomunikasi itu adalah untuk menyampaikan pesan diterima orang. Ya, merupakan proses yang melibatkan pendengar dan pengirim pesan. Proses ini memiliki banyak peluang kesalahan dengan pesan yang sering disalahartikan oleh satu atau lebih pihak-pihak yang berinteraksi. Sehingga apa? Menyebabkan kontraproduktif yang sebaiknya dihilangi. Itu adalah resiko kita berkomunikasi. Ada apa yang kita sampaikan itu, ya, salah diterjemahkan oleh yang menerima. Itu resiko dalam berkomunikasi. Kadang istilahnya salah diterjemahkan oleh orang lain. Kalau kita juga ada namanya, tidak. Jadi kalau Sulawesi dengan orang Jawa itu memang kadang cocok. Ya, pertama saya datang di sini dulu 2006 itu. Sulawesi itu kalau kita, katanya kita berarti ada sama-sama itu ada. Ya kan? Ada. Ada yang ambil kanannya di atas meja. Ada berarti yang sama-sama itu ada. Ya kan? Kalau Jawa kalau kita ya kita sama. Karena memang tidak begitu. Kita yang ambil. Ya, kita yang ambil kan tidak saya sendiri. Salah diartikan. Jadi biasa itu kalau dalam organisasi itu, saya akan pertama samakan dulu persepsi kita.
Oke, paham ya? Hampir kira. Hanya kalau kamu misalnya masuk menghadap sama saya, kalau bicara sama bicara menghadap bicara dengan saya, misalnya gimana nih masuk menghadap sama saya, langsung menghadap sama Pak Beni misalnya. Tidak mungkin. Gaya anak bicaranya menghadap itu sama dengan caranya bicara dengan kalau misalnya dengan Wahyu dipanggil yuk jadi tas ya dia sudah kasih tidak samanya kalau di tingkat organisasi ke mahasiswa di tingkat kampus antara himatek misalnya dengan KL dia kenal. Tapi kalau dia sesama himatek dia berfungsi sebagai ini. Nah beda. Kalau sesama himatek kita berpendapat itu pasti beda suasananya. Nah, dengan Himalaya misalnya beda. Jadi cara berbagai kata apa? Kita next. Nah, dalam proses komunikasi yang penting adalah mendengarkan. Bagaimana perasaan kira-kira ya? Bagi kita semua anggotanya, perhatikan kami semua. Ada yang perhatikan, pasti kau berpikir, atau dia, gimana atau dia, ya, dalam proses aktif mendengarkan itu yang sekitar ini bekerja sudah mengevaluasi tidak diinterupsi kemudian terus memperhatikan terus keterangan sebuah informasi kemudian menanggapi menunjukkan perhatian perjelas pesan kemudian penilaian rasa empati kita kemudian pengolahan informasi. Jadi pada saat kita kalau misalnya saya sempat menjelaskan begini ada kan perbedaan ini ya kalau saya menjelaskan begini saya dulu selama saya tidak berusaha untuk evaluasi sebenarnya yang lebih bagus perhatikannya itu kan membuat kita karena dari dia semua orang tahu apa di sebelah karena mungkin cuma dia yang perhatikan ya kan cuma dia yang perhatikan besok dia lagi sama ini tidak boleh sama-sama ya ini perasaan penisah saat sekalian ya kalau itu ada pesan sekalian harus dulu kalau misalnya kamu menurunkan sebuah proposal perhatikan dulu orangnya ada seperti itu kita lihat orang senyum tapi senyum paksa kita senyum dari dalam bukan paksa orang sekolah itu tahu itu kalau kita mikir
hanya memandang yang ini, kalau ini sudah bisa pahami ini cara komunikasi. Gue cuma ketua yang harus tahu komunikasi begini. Anggota juga harus tahu. Kalau ini dari sana. Kalau ada masalah kamu juga, coba nanti kalau kamu pergi asistensi cari konsultasi apa skripsi apa, kamu nulisin kalau lagi oh ya, nah ini kalau lagi ikut berdua ini, kasih harus kita tahu. Lalu yang ikan, kalau kepada kita semuanya hatinya seorang, perasaan seorang. Dan dari jalannya saja kita tahu ini orang ini bermasalah. Duduk di warung sama-sama ketemu, cara makannya, cara saya berpegang, saya saja cara makannya kita tahu ini orang berundang. Iya. Harus ada tahu itu. Yang disebut dengan organisasi harus tahu yang ini. Tahu. Memproposal pembicaraan dana yang di warung dan kita sedang sudah yang kalau dia lagi senang, baru kamu kasihkan proposal. Di dalam komunikasi dalam sebuah organisasi itu, bagaimana apa yang ingin saya sampaikan kepada orang lain itu orang lain. Kasih apa yang saya ingin sampaikan kepada si Yusman, kepada si Adam, ya. Adam paham, dan terima. Tadi itu dalam berkomunikasi, baik kita secara mendengar maupun menyampaikan. Ya. Tadi menyampaikan bagaimana kalau kita menyampaikan sebuah pesan dan bagaimana jika kalau kita mendengarkan. Nah, jadi sedikit saya sampaikan ini untuk mereka terkait dengan sebenarnya ada materi yang sangat penting, karena itu tentang administrasi dan sekretariat. Sebenarnya juga bisa masuk dalam itu komunikasi, tapi tidak ada bagian khusus. Administrasi dan sekretariat. Tidak menutup kemungkinan surat-surat Anda itu bisa dipalsukan oleh orang lain. Menutup kemungkinan dokumen Anda itu bisa dipalsukan oleh orang lain. Sehingga bagaimana supaya dokumen-dokumen ini bersifat rahasia dan disebutkan oleh seorang yang namanya penyimpan rahasia, sekretaris itu rahasia itu. Rahasia organisasi itu sekretaris. Ya, contoh misalnya, kemungkinan suatu waktu nanti Anda misalnya mendapatkan sebuah proposal
Ada misalnya, kata yang anggaplah apa dan sebagainya, respon untuk itu. Lihat proposal Anda, model persoalan Anda, ada yang memanfaatkan. Anda tahu, baru jika dia punya proposal permohonan dibawa ke bank tertentu, atas namakan organisasi Anda. Saya bicara ini karena saya pernah alami. Saya masih ingat zaman mahasiswa dulu, itu dapat sebagai sekjen. Dua orang organisasi daerah. Pada saat itu daerah sudah datang ke organisasi ini sebagai beasiswa, tapi dikelola oleh organisasi organ ini. Pada saat itu saya sebagai sekjennya. Nah, oleh teman-teman yang tidak bertanggung jawab, karena dia sudah tahu bahwa dananya itu sudah siap di daerah. Ada dana di daerah, tinggal kita ke organisasi ini. Dia membuat surat, apa dan sebagainya, permohonan pencairan dana beasiswa. Waktu itu yang namanya uang 50 juta, ya kalau sekarang 50 juta itu ada apa-apanya. Jadi pada saat itu adalah setengah. Permohonan ini langsung di ACC dengan syarat setengah. Pada 20 juta. Tidak ada orang yang tahu. Organisasinya tidak ada yang tahu bahwa dana beasiswa yang terkelola ini di beberapa universitas pada saat itu dananya mati oleh salah satu atau dua orang. Kan? Saya sebagai sekjen. Nah, pada saatnya ketua menginstruksikan saya. Kan? Ada beberapa orang sudah lolos verifikasi. Terus saya ini yang mengatakan. Begitu saya selesai di depan, bangun kaget. Dan selesai. Dia melalui pilihan saja. Apa? Permohonannya ada. Jadi, kalau bisa, kopikan. Hasilnya sudah di sebenarnya kalau saya betul-betul pada saat itu saya tahu orangnya. Pada saat itu saya sudah tahu orangnya. Sudah tahu. Tahu orangnya kan? Tahu orangnya. Nah, kami itu rapat. Saya rapat itu saya sendiri langsung duduk di pada saat itu.
harapan saya karena orangnya itu ada hadir, maka aku lah dan bahkan dia mencoba membela diri bahwa itu adalah benar. Tanda tangannya tangan kedua persis tidak ada bedanya. Tanda tangan kedua pada saat itu karena harusnya tanda tangan kedua persis bedanya. Pengetahuan saya, stempel satu-satunya ini saya pegang. Kedua mereka ini. Terpaksa aku ini dan kedua. Ya singgung nama ini stempel kasih saya tanya. Saya dapat dari mana? Organisasi. Membuka ada ARD. ARD terus main. Ada kan tentang logo ya? Kan? Logo. Di stempel itu sengaja memang saya kalau pakai itu ya, yang kalau misalnya organisasi nah dia kan jelaskan kalau kita itu di ayat ini kan jelaskan itu bahwa untuk ini organisasi B dengan A saya lupa bentuknya ada sepakat yang ada di ADRT jam dan stempel itu sudah ada di ADRT sampelnya dan bukan stempel ini data memang hanya stempel itu kan organisasi kalau dilihat secara sepintas organisasinya itu hurufnya Arial bukannya tapi G dengan A organ kan orangnya itu Arial G dengan A itu saya rubah model hurufnya nah yang saya pakai tebal diri hanya dengan B nya dengan A nya kita coba buka ART pada kita memilih di stempel pada saat pastikan dia mengaku atau tidak tiga orang karena kalau dipakai dan aslinya ini yang begini maksud saya begini ada sekalian jadi itu harus punya ciri khas sebenarnya seperti itu dan di model surat saja kita sudah tahu oh ini punya materi ini nah, mohon maaf sekarang ini saya tidak bisa bedakan model suratnya Himateka yang membedakan ini cuma kopnya ya Himateka dengan teknik komisariat PP dan surat saya tidak bisa bedakan kata-katanya mirip lalu menggunakan itu dengan maksud di atas dengan pria yang pria di atas ini komisariat itu bahasanya seperti itu membedakan cuma kopnya jadi apa anda nanti ada waktu kita bisa lihat dulu model persuratan apa salam pembukanya apa salam pembuka surat itu apa itu tidak sembarang jadi kita tahu modelnya surat kita itu sekarang ada salam pembuka itu salam sejahtera
Kalau ada dari surat ini, karena suratnya Himatekta dengan suratnya Aiki bisa saja sama itu. Membedakan itu cuma pokoknya. Selalu menggunakan itu sebagaimana pria di atas. Kalau kan pria misalnya permohonan peminjaman ruangan, ya, maka kami bermaksud sebagaimana pria di atas. Pakai seperti itu. Jadi masalah. Jadi masalah. Cuma ada. Dan kamu yang copy paste punya orang, atau yang orang copy paste punya kamu. Sama aja dengan tadi, maaf ya, kita fungsinya kita upgrade, makanya saya kira betul-betul kita restart ulang. Dalam sebuah tanda tangan, pakai ya, dalam tanda tangan itu sebelah kiri ketinggian. Nah, saya tadi itu penghargaan tadi itu saya panitia apa? Ketua Hima, KPS, Balik. ketua panitia. Harusnya dalam etika itu, pokoknya yang paling tinggi seperti sini. Tadi, kalau kita lihat ya, berjabatan itu. Atau sekalian, yang paling tinggi itu bisa ke bawah ke sini. Dan tidak mudah sama sekretaris kan? Tidak mudah itu menjabat sebagai sekretaris. Itu karena betul-betul rahasianya organisasi ada di situ. Dari model persuratannya, nomor suratnya. Kalau orang yang tidak paham tentang administrasi, administrasi yang memalsukan kalau mereka tidak paham tentang nomor surat, kita tahu, oh ini surat kita ini palsu ini. Tapi itu harus itu saya pakai diurut satu dua tiga. Dan kita harus inovasi apa namanya kreatif juga ya. Hanya nomor surat. Kadang ada organisasi, ya, kadang ada organisasi nomor surat itu disambung terus. Dari pengurusan sama sampai bukan sambung terus urusan sampai seterusnya sambung terus nomor surat baik surat masuk maupun surat harus juga punya sekali. Proses dulu waktu menjabat sekjen nomor surat itu per bulan. Bulan ini berapa surat yang masuk? Tetap kodenya. Jangan kan orang tahu itu. Karena orang mengirim per bulan. Misalnya itu orang kemudian. Kebetulan 100 di situ akhir bulan 1. Dia buat surat masuk bulan 2. Surat misalnya 101 ini kali-kali kali 2 dan bulan 2 sudah kan 2021 misalnya. Halo, assalamualaikum. Bukan saya Ya, masih positif kan Bu? Masih ini ada kemana apa? Acara gitu masih Bu. Rencana besok aja, besok Bu. Saya pengen ngobrol dulu ya. Ciri khas dari model surat. Jangan misalnya kalau kita mengundang. Bukan itu cuma masalah. Ya, bentar lagi. Ibu gini, mau ambil berapa akun? Berapa? Mau 4 apa mau 2? Apanya Bu?
Kan ada 4. Ya jumlahnya berapa? Ya nanti malam kita coba Bu ya. Apanya Bu? Loh kan saya nanti Bu. Bukan gitu Bu, itu kan tak bikinkan Bu linknya. Ibu mau pakai kapan? Oke, nanti malam tak kirim, tak coba. Habis ini tak nanti malam tak kirim. Loh, bukan Bu yang nah, ibu yang itu ya jadi enggak. Jadi enggak. Oh iya dah. Iya, oke. Ya. Yuk, mari. Itu baru dari makanya yang harus kita benahi itu untuk saya juga menyarankan kali kalau rapat mungkin apa kayak tadi itu komunikasi tadi kali di siapa apa yang memimpin rapat misalnya ketua bidang siapa apa teknik persidangan saya sekarang beda ini ya yang bagi sekalian hasil dan sekretariatan orang setiap kegiatan dari ketuanya tahu ya namun paling lambat itu kan sekarang ya gua sudah lakukan kegiatan karena dulu lagi pada saat habis masa jabatan baru ini sudah semua saya itu mungkin ini yang bisa saya sampaikan dulu di sini tidak bisa lanjut dengan diskusi ini mau selesai ya. Ingin bertanya langsung aja lagi aja mau pulang paham ya sama kalau misalnya nanti contoh kami disalahkan terus Pak. Jadi dari yang di kami belum punya
jadi masalah. Ya. Kalau memang instruksi dari BEM menyatakan bahwa semua model surat sama, ya, semua model surat sama yang membedakan cuma logo misalnya, ya harus ada jadi juga. Empirisnya mana? Dan kayak kejadian kemarin yang memahami merasa pelantikan. Ada pelantik membawa surat itu menyatakan bahwa yang melantik nanti ini BEM. Tapi begitu lengkap tersedia. Saya sampaikan dulu, yang penting ada bukti empirisnya. Jadi harapan saya begini, itu yang bagus dan itu yang kami terapkan dari dulu pada saat organisasi. Bukan, mulai dari senat ke apa namanya kayak itu sama dari surat kita. Membedakan itu cuma logo. Tapi itu memang kita tuangkan dalam ayat-ayat kita. Itu yang menjadi patokan kita. Kalau cuma dikatakan model surat ini, entah apakah itu dilarang, kalau memang dilarang, ya buat ketetapan di situ. Kalau cuma dikatakan model surat harus ini. Dan kesempatan ini, aturannya adik-adik kurang atau dalam perjalanan nanti ada masalah terkait tentang jalan Allah tiap sebelum dosen di saya sama siapa bantu bahwa yang membawahi bidang pemasukan di kalau koordinasi langsungnya ke prodi, ya. Tapi bidangnya itu bahwa bidang pemasukan itu Pak Joko. Jadi nanti lah komunikasi juga. Sebenarnya tadi itu mengamanahkan jauh bahwa materi tadi tapi baru tadi bisa terpikir ada pertanyaan kita akhiri materi kita. Saya ini materi kita dari saya pada kesempatan ini. Baik wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Kukira lupa barusan itu, biar gitu. Berikutnya deh, kalau ada begitu
Harusnya mungkin semua dosa-dosa dibuat banyak hari ini. Dan cuma entah apakah nanti karena membutuh yang begitu. Kalau materinya ya, ayolah nanti yang paling banyak itu. Dan sementara pakai dikasih. Apakah nanti ya jabatannya apa di situ? Tolong dibuat kerja. Ya foto semuanya kayak tadi. Udah, aku biar rekam aja, enggak usah. Ayo. Ayo. Oh, hilang dia, ngantuk boleh dia. Tapi tutup ya, udah. 2 kali, tek. Udah. Biarkan. Mas, geser ke sini, Mas. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih.